Ini ngeri sekali ya, tumbalnya itu membabi buta ya. Membabi buta, siapa aja dihajar disikat gitu. Ya. Iya. Apalagi pendatang. Malah bagi pendatang itu yang saya bikin heran itu, pandangan orangnya itu kalau ke orang baru itu kayak sinis gitu. Jadi nggak enak gitu. Kok kayak gini ya, saya bilang sama istri itu. Akhirnya mengaku istri itu. Itu yang rumah itu pesugihan, yang ini juga pesugihan. 3 baris rumah itu semua pesugihan. Nanti belumnya ada yang di belakang lagi ada. Itu setahu saya, setahu kampung sini itu seperti itu. Baru-baru ini, bulan-bulan ini juga. Siang hari itu ada orang diputer kayak gasing itu di depannya sampai meninggalnya. Ya kalau di sini sih udah biasa kayak gini nih Mas. Masa sih iya kayak gini biasa aja, nggak ada ini. Kalau lagi apes, ya jadi kena tumbalnya. Ada apa? Ini anaknya katanya. Kenapa anaknya gitu? Ini anaknya udah melotot aja, matanya hitamnya udah nggak ada lagi katanya. Aduh, ya iya orang itu keretanya tuh udah di atas kontrakanmu itu katanya. Itu kereta kencana ya? Iya kereta kencana. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Mang Ai dan tim. Dan kali ini kami akan menghadirkan kisah nyata kembali kepada Anda di sela-sela istirahat Anda malam hari ini. Jadi jangan lupa nonton dulu baru tidur ya. Ada Mas Arif di depan saya yang akan berkisah tentang pengalaman pribadinya, kisah nyata ketika Mas Arif ini selalu dihantui oleh makhluk-makhluk gaib, diteror ya. Dan Mas Arif ini tinggal di sebuah daerah atau kita sebut saja kampung pesugihan, di mana orang-orangnya melakukan ritual pesugihan. Rumah-rumahnya pun tidak wajar ya, di tengah sawah tapi begitu megah. Itu kata Mas Arif. Baik, kita ke Mas Arif dulu nih. Apa kabar Mas Arif? baik, Mang Ai. Mas Arif, makasih sudah mau berkisah di Malam Mencekam. Kalau usianya berapa Mas Arif? Sekarang 42. 42 ya? Ya. Putranya udah berapa nih? Udah banyak. Udah banyak. Udah banyak. Ada 14 ya? Oh belum. Profesi apa Mas Arif? Sekarang lagi ngojol aja, nge-grab. Ojek online ya? Iya, bagus tuh, luar biasa. Nah Mas Arif, ini ada sedikit oleh-oleh dulu dari Malam Mencekam biar berkisahnya semangat. Oke. Pasti subscriber bertanya, makasih Bang. kok dikasihnya cuman kaos? Enggak, ada yang lainnya ada. Tapi kan nggak bilang-bilang ya. Masa cuman kaos doang? Nggak mau cerita di MM cuma dikasih kaos katanya. Mantap nih. Ya, ini buat Mas Arif ya. Dan untuk Sobat MM yang ingin memiliki kaos ini silahkan baca deskripsinya dan hubungi admin. Terima kasih Anda masih selalu mendukung Malam Mencekam sampai dengan hari ini. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan selalu dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Saatnya kita mendengarkan kisah dari Mas Arif sebelum Anda tidur. Oke, silakan Mas Arif. Awal pertama saya mencoba berpindah dari hiruk pikuknya kota, dari sibuknya aktivitas di kota. Waktu itu saya tinggal di Batam, udah bertahun-tahun keluarga saya ada di Batam. Coba saya untuk mengadu nasib malah ke desa, ke pelosok gitu. Di pelosok, di tepatnya itu di perbatasan antara Subang dan Indramayu.
sekitar tahun 2017 saya dalam perjalanan sih biasa saja. Saya udah biasa merantau kemana-mana gitu. Ke Kalimantan, Sumatera, masuk kampung, masuk hutan itu biasa. Tapi giliran masuk mau ke kampung istri saya itu kok ada yang hal berbeda gitu. Ini kampung kok kayak hutan. Langsung nyeletuk gitu, seperti itu saya tuh ke istri saya itu. Oh, kok bukan Mas aja, kata istri saya tuh yang ngomong kayak gini. Pernah dulu itu orang yang kaya itu, yang rumahnya berjejer itu, yang nggak lazim orang di tengah hutan itu, ya di tengah perkampungan seperti ini itu punya rumah semegah itu. Itu pernah ngundang ustadz dari Jakarta, sama ngomongnya kayak Mas gitu. Ini kampung kok kayak hutan. Oh, ya cobalah kita ini, cobalah ngadu nasib gitu. Ya tapi punten-punten kalau saya jadi petani nggak bisa, saya nggak ada basic di situ, saya bilang gitu sama istri. Kita coba berdagang aja. Oke. Selang berapa hari mulai berdagang, semakin hari istri itu semakin berterus terang gitu keadaan di kampung ini seperti apa. Akhirnya mengaku istri itu yang rumah itu pesugihan, yang ini juga pesugihan, 3 baris rumah itu semua pesugihan. Nanti belumnya ada yang di belakang lagi ada. Itu setahu saya, setahu kampung sini itu seperti itu. Dan baru-baru ini, bulan-bulan ini juga, itu ada orang itu bersebelahan dengan rumah dia itu. Siang hari itu ada orang diputer kayak gasing itu di depannya sampai meninggalnya. Itu sampai heran saya ceritanya dari orang. Jadi orang yang menyaksikan orang yang diputer kayak gasing ini ya semua pada teriak-teriak orang warga di situ. Soalnya keadaannya posisinya siang, bukan kondisi malam gitu. Seperti apa muternya? Sampai iya diputer seperti itu. Orang ini tanpa ada yang memutar, tanpa ada yang mengetahui. Sampai warga itu yang pada belanja, pada aktivitas seperti biasa lumrahnya orang di kampung itu sampai teriak-teriak, kan orang kenapa sampai seperti ini, sampai meninggal itu orang seketika itu. Nah dari situlah, oh ini mungkin saya sebenarnya pindah itu dari Batam ke kampung istri itu ya sebenarnya sih pengen hidup yang wajar gitu. Ya memang kalau dari keturunan sih ada gitu, untuk dunia goib itu ada. Tapi saya tuh lebih banyak menghindar gitu, lebih menutup lah daripada untuk mengeksplor diri saya gitu. Ya udah gitu, kalau kayak gini kehidupan kampung ini kayaknya kurang sehat, saya bilang gitu. Cobalah dilihat tuh musola itu, yang azan ya itu, yang iqomah ya itu, yang sholat ya itu sendirian. Sampai segitu parahnya kampung ini saya pikir. Kok seperti ini gitu. Kalau itu anak-anak jelas ini nggak sehat gitu lah gitu. Untuk pendidikan ke masa depannya itu juga bagus, saya bilang. Kampungnya padat itu? Nggak begitu padat. Jadi kampung itu kayak per blok gitu. Jadi paling sekitar 50 rumah gitu. Nanti sawah semua. Nanti seberang lagi perkampungan lagi sekitar ya 30-50 rumah lagi sawah dikelilingi sama sawah-sawah seperti itu. Jadi sampai hawa angin itu aja baunya bau padi. Saya baru ngalamin hidup itu seperti itu. Ini ngirup udaranya aja rasanya kayak bau padi gitu. Ini kampung ini emang kurang lah, kalau menurut saya kurang bagus lah kalau untuk pendidikan anak gitu. Saya bilang sama istri, kalau kita untuk ngembangin usaha, bikin usaha,
Kalau untuk pendidikan anak biar lebih bagus, kita lebih baik pindahlah dari sini. Coba kita pindah ke seberang desa. Siapa tahu di sana lebih baik lagi saya tanya. Ya udah, nanti saya ngomong sama orang tua, kan pindahnya di dekat gitu, nggak jauh gitu. Jadi kalau kangen masih bisa lah, kangen sama anak masih bisa, nanti deket bisa nengok lah gitu kan. Akhirnya pindah kami di sebelah desanya gitu, yang agak ramai di belakang puskesmas. Jadi aktivitas itu lebih banyak itu. Sehari 2 hari masih belum ada apa tuh, keanehan tuh masih belum ada gitu. Udah mulai menginjak 10 hari atau antara 10 harian gitu, itu mulai ada di belakang kontrakan saya itu udah ada yang kesurupan gitu. Warga di situ tuh udah banyak yang teriak-teriak gitu. Kenapa ini sampai seperti ini? Panggilin ustadznya ini. Panggil, datang ustadznya. Ustadznya datang pun nggak mempan. Saya juga heran gitu. Saya dalam hati tuh sampai ada terbesit saya untuk menolong gitu. Tapi enggak lah, nanti aja lah, biarin dulu. Akhirnya ada juga kawan yang namanya Diki. Ya kebetulan dia juga dari Batam. Ketemu di ini sebelah kosan gitu. Tapi saya nggak kenal di Batamnya tuh, dia nggak kenal. Kenalnya waktu di ngekos di situ. Akhirnya sama si Diki ini dibenerin. Coba diobatin sama Diki, sembuh. Ditinggal lagi sama si Diki, meronta-meronta lagi perempuan itu. Meronta-meronta lagi, panggil ustadz lagi, cari ustadz yang lain lagi. Tetap aja seperti itu. Ini kenapa nih kampung kok kayak gini, saya bilang. Selang berapa hari lagi ada lagi kejadian itu, ada orang melahirkan gitu. Ada orang melahirkan, itu harus ditungguin. Itu saya juga baru heran, baru kali ini nengok adat seperti itu. Ditungguin kurang lebih sampai 40 hari atau berapa itu ya. Harus ditungguin, kalau nggak ditungguin nanti ada yang ngambil katanya. Duh, ada yang ngambil gimana katanya? Bener katanya, ada yang ngambil nanti katanya. Beneran katanya. Iya, kata kawan-kawan yang di sana itu. Ternyata ada kawan saya itu barusan melahirkan, itu tetangganya gitu. Jadi kawan saya ini ikut gabung gitu. Ikut melean lah istilahnya kalau orang Jawa bilang itu. Ikut begadang nungguin bayi itu. Dan memang ternyata benar kata kawan saya itu, ada sosok makhluk itu yang datang gitu katanya itu. Dikejar sama kawan saya itu. Srek, suaranya seperti itu. Diikuti sama kawan saya itu. Nggak ada sosoknya, cuma dengar suara gitu aja. Ini apa? Saya nggak terbiasa dengan adat-adat seperti ini tuh, nggak terbiasa gitu. Kok ada ya, masih ada kayak gini, mistik-mistik kayak gini juga gitu kan. Akhirnya saya ngobrol sama istri itu, kok tetap aja Neng, ini kita pindah dari kampung orang tuamu pindah ke sini tetap aja kayak gini gitu. Ya kalau di sini sih udah biasa kayak gini nih Mas katanya. Masa sih? Iya kayak gini biasa aja, nggak ada ini. Kalau lagi apes, ya jadi kena tumbalnya gitu. Jadi kalau untuk pendidikan agama seperti apa kalau di sini saya bilang gitu. Ya sampai tahu sendiri kalau musolanya seperti apa, bagus masjidnya ya bagus, tapi ya untuk orang ibadah kurang gitu. Sepi ya? Sepi, jadi gimana ya? Di situ kayak kadang ada kepikiran itu untuk memakmurkan gitu, tapi kan beda. Saya juga heran gitu. Ada waktu kita datang itu warga di sekitar itu kayak gimana ya? Enggak, kalau saya kebetulan saya orang Jawa Timur gitu, jadi kalau dengan adat kami orang Jawa Timur itu ya kami welcome, kami selalu tersenyum kalau ketemu orang gitu kan. Ini kok beda ya, kampungnya kok pandangan orang itu kok agak sinis sama saya bilang sama istri, kok kenapa kok gak gini ya orang-orangnya ya, kok kurang welcome gitu ke
orang baru gitu. Kok pandangannya kayak gini sama kita, kenapa? Bilang gitu. Ah, nanti sama tahu sendiri, kata istri itu. Ya udah, selang berapa hari kitanya sepertinya udah nggak bisa ini di sini juga, saya bilang gitu. Kita pindah dari sana. Baik, begini juga kejadiannya. Cobalah yuk kita cari yang agak ramean sedikit, yang deket-deket jalan Pantura. Ya udah, sama cari aja dulu, sama keliling dulu sana. Akhirnya saya coba cari kontrakan di daerah yang dekat jalan Pantura. Tanya-tanya sama orang, budgetnya cocok. Ya akhirnya saya ada salah satu bapak itu, ya baik orang yang mau ngantar saya gitu. Yang ini mas, kalau ini diantarin ke salah satu kontrakan, kurang cocok walaupun harganya murah tapi terlalu kecil, soalnya saya rumah tangga, ada anak kecil gitu. Akhirnya dicariin rumah kontrakan yang gak besar, rumah punya Pak Haji itu. Di sebelahnya ada kali, di sebelah kali gitu. Berhubung tempatnya bagus, bersih, agak besar, ya udah saya ambil di situ. Waktu di situ alhamdulillah awal-awal kami jualan di situ, mungkin rezeki kami mungkin mulai bagus di situ. Jualan apa mas? Jualan kayak sebelah burger gitu kan, kayak mie setan, banyak lah jualan kayak minuman-minuman. Oh ya, awal saya pindah ke rumah itu, baru dapat sehari saya udah didatengin sama orang asli situ depan kontrakan saya. Dibilangin, orang baru ya mas? Iya pak, baru pak, mau pindah di sini. Oh iya, biasanya nggak lama sih mas kalau orang di sini, katanya gitu. Langsung gitu, saya juga heran tuh, kenapa kak gitu? Kenapa pak gitu? Ini ya nggak tahu aja lah, nanti sama tahu sendiri. Oh iyalah pak, makasih. Moga-moga aja lah betah saya di sini, bilang gitu. Kok saya itu tertuju sama satu pohon mangga di sana itu, di depan rumah, depan kontrakan itu. Oh ini mungkin sosok saya ya sedikit bisa merasakan gitu kan. Oh ini yang rupanya sosok kuntilanak ini yang bikin orang nggak betah, bikin anak-anak nangis tuh ini, saya bilang. Saya diam aja, saya pura-pura nggak tahu lah, biarin aja gitu. Oh jadi ini sosoknya ya, terus gitu. Kebetulan Mas Arif bisa melihat. Saya backgroundnya sih dari kecil ada bimbingan dari orang tua saya gitu. Jadi dari SD itu udah diajarin puasa putih gitu. Jadi agak sedikit tahu lah kalau masalah-masalah seperti itu. Tapi saya itu sebenarnya menutup diri lah, saya nggak mau ngeksplor lagi, itu saya kurang berminat gitu. Kecuali untuk keluarga, saya mikirnya seperti itu aja. Udah cukup untuk keluarga aja saya mikir gitu. Apalagi saya kepala keluarga yang saya wajib saya lindungi gitu. Itu saya mikirnya seperti itu. Cukup untuk keluarga saja, untuk teman gitu. Mulailah di situ jualan. Anak sering panas pertama awal itu. Kok panas ya anak ya? Udah saya bacain lah ayat-ayat ruqyah, saya bacain. Udah dingin lagi. Kok gini ya, kalau ruqyah terus ya capek lama-lama. Saya juga perlu aktivitas gitu kan. Ya udahlah, coba lah geser ke tempatnya Pak Haji situ, kan tempatnya halamannya nggak luas tuh Neng gitu. Saya bilang sama istri itu, yang mana katanya? Itu yang kan letter L nih kosannya Pak Haji, yang sebelah sana itu juga bagus, halamannya nggak luas, bilang gitu, bisa buat jualan gitu. Ya udah, nanti bilang sama Pak Haji kalau harganya sama sih nggak apa-apa, bilang gitu. Akhirnya saya pindah ke sebelahnya, belakang warungnya Pak Haji itu, warung sembakonya Pak Haji. Baru pindah, udah didatangi tetangga lagi. Mas, di sini dulu tuh pernah dipendem apa? Ya nggak tahu, ada orang nggak senang itu sama Pak Haji, katanya tamu tuh ada yang bilang itu musuhnya Pak Haji, itu dipendem, ada yang dipendem di rumah kosan ini, pas di depan rumah ini katanya.
Yang setahu saya itu ada telur yang kemarin itu di sini. Oh, seperti ini. Kok kampungnya sama? Saya bilang gitu. Ini pindah udah ke sini ke situ kok sama, saya mikirnya seperti itu. Kadang itu di perempatan jalan ada kembang seperti itu. Itu yang apa ya, budaya kami di Jawa itu yang zaman dahulu lah, waktu mungkin tahun 80-an masih ada itu. Tapi untuk tahun-tahun udah 2000-an itu sudah jarang kami temuin gitu. Tapi di sini kita temuin kembali gitu. Wih, kok masih ada lagi yang kayak gini, saya bilang gitu. Dan mitosnya itu yang di kali yang saya tempati itu di kalinya itu, nah di situ banyak orang yang kena di situ. Banyak orang yang kena, istilahnya tuh dari makhluk di situ. Banyak yang kesurupannya tuh dari situ, anak-anak kecil itu katanya gitu. Saya cuekin aja lah, terus biarin aja. Yang penting saya mau niat di sini tuh jualan sama istri saya. Sahabat sebulan, 2 bulan jualan udah alhamdulillah udah mulai lancar. Kadang pernah itu saking ramainya sampai 3 jam saya nggak berhenti itu sama istri saya tuh ngelayani anak-anak di situ, ngelayani jualan tuh. Entah itu iri atau gimana, kadang itu di depan jualan itu kayak punten-punten kayak apa itu kotoran manusia gitu ditaruh di apa tuh depan rumah kosan saya, di depan kontrakan saya itu kayak kotoran manusia. Sampai saya itu masih tidur dibangunin sama istri saya. Ya, itu apa itu katanya. Kok ada kotoran manusia di depan rumah sampai masuk ke dalam kamar. Yang bikin heran itu ada kotoran manusia. Masa nggak lazim kalau ada kotoran manusia itu sampai masuk ke dalam rumah itu. Siapa orang anak masih tidur juga, saya juga masih tidur gitu. Aduh, ada aja ini orang ini iseng, saya bilang gitu. Ya udah kita bacain lagi ruqyah, kita bacain lagi di situ. Dan normal. Tapi sebelum itu dampaknya kejualan itu memang kerasa banget gitu. Yang awalnya ramai anak-anak itu pada datang, pada orang beli itu sepi. Langsung sepi. Omset itu langsung kayak turun drastis. Sampai istri ngomong gimana ya, masa harus diruqyah terus tiap hari kayak gini. Ya mau gimana lagi. Tetap saya bertahan di situ, nyoba sambil cari kerjaan baru ya, buat tambah-tambah, saya bilang. Istri yang jualan, saya keluar. Selang berapa hari jualan mulai normal lagi. Setelah diruqyah jualan kembali normal lagi. Normal lagi, anak-anak pada datang semua, orang ibu-ibu banyak yang datang. Selang berapa lama lagi sama kayak gitu datang lagi, itu kotoran lagi datang. Ini apa ini maksudnya? Kotoran manusia bukannya kotoran hewan itu. Yang bikin heran itu kotoran ini bisa masuk sampai ke dalam kamar gitu. Bukannya di depan rumah aja tuh enggak, sampai masuk ke dalam kamar gitu. Ini udah pindah ke 1, ke 2 kok kayak gini sama aja, saya pikir gitu. Apa memang budayanya di sini seperti ini, saya bilang mikirnya gitu. Apa memang harus gimana ya? Apa harus dibuka lagi ini? Yang dulu sempat digembleng sama bapak, sama keluarga saya, sama guru-guru saya, apa harus diulang lagi ini gitu. Ya dulu sempat lah belajar spiritual seperti itu kan. Di Batam, di Sumatera, di Jawa pernah ya, dapat gemblengan-gemblengan seperti itu. Apa ini harus dibuka kembali, saya pikir gitu. Tapi nantilah, saya pikir gitu, nggak usah lah. Saya kepinginnya hidup normal aja. Nah orang nampak ya seperti biasa saja sama semua orang. Saya pinginnya seperti itulah. Yang bikin saya terheran-heran itu ya itu orang itu nggak wajar, nggak lazim lah ada rumah di tengah sawah seperti itu, punya rumah bisa dibilang itu kayak istana lah. Itu berbaris-baris, bukannya 1, 2, 3 itu berbaris-baris. Saya nggak masuk akal, saya pikirnya itu. Sehebat apa usaha di desa pelosok seperti ini punya rumah sebesar itu? Bisa dikatakan kata orang itu ya timpang antara satu sama yang lain gitu.
nggak wajar lah kalau untuk kemewahannya gitu. Ini udah rumah sebesar ini, yang satunya lagi rumahnya masih gubuk, itu kan kayak nggak masuk akal ini. Usaha-usaha apa sih? Walaupun tuan tanah itu, emang kalau nggak masuk akal lah. Walau untuk patokannya orang kaya di desa pelosok seperti itu, nggak umum lah, saya bilang mikirnya gitu. Ya akhirnya dapat bocoran dari istri itu, ya emang dia pelakunya seperti itu pelakunya. Ternyata di situ di seberang itu ada ibu-ibu yang udah kena ini, kena itu bukan kena pesugihannya, tapi karena di ini apa namanya tuh, dikerjain, istilahnya diteluh lah, disantet sama mantan suaminya gara-gara minta cerai. Itu sampai kayak orang gila. Yang bikin heran, dia itu nggak mau ngobrol sama orang lain, marah-marah sama kedua orang tuanya, marah sama siapapun. Tapi kalau sama istri saya itu mau ngobrol gitu. Itu yang bikin saya heran. Kalau sama istri saya itu mau ngobrol bener kayak orang bener gitu, wes nggak ada sakit-sakitnya tuh nggak ada. Nggak nampak orang itu kayak orang stres, kayak orang gila tuh nggak. Tapi kalau sama orang lain tuh ngamuk aja bawaannya. Semua orang mau dipukul. Tapi giliran sama ngadep sama istri saya itu, ya biasa aja, nggak kayak orang normal ngobrol tuh biasa aja gitu. Saya pun nggak sempat ngobrol juga sama wanita itu. Saya tertutup saya loh sama wanita gitu kan. Jadi selang berapa bulan di situ saya bertahan jualan tuh lama di situ, sampai sekitaran 6 bulan. Saya mulai bekerja di, ya saya sebutin di daerah Pamanukan gitu. Saya kerja agak seberang, beda kecamatan sama kontrakan saya. Saya mulai aktivitas pulang malam, kadang jam 12, jam 11 saya pulang. Biasa seperti itu. Jam 11, jam 12 saya pulang ke kontrakan. Istri normal masih jualan. Kalau ada keganjilan baru ngomong, ini ada kotoran lagi datang, atau ada apa tanah seperti tanah gitu, tanah kuburan, sering kejadian seperti itu. Kalau ada sepi atau apa, istri ngeluh, ini ada sepi lagi, ini jualannya udah ada yang aneh lagi, udah di ritual lagi, bacain ruqyah lagi, normal lagi, ya udah, itu terus sampai kok kayak gini kampung ini, saya pikir gitu. Waktu ada puncaknya itu, istri saya pernah nelpon itu jam 9 malam. Saya tuh nggak biasa gitu pulang jam 9 gitu. Biasalah istri saya tahu gitu. Saya pulang jam 11, jam 12 pulang. Waktu itu saya kerja parkir gitu di Pamanukan gitu. Saya pulang jam segitu, jam 11, jam 12. Habis parkir saya kadang masih nge-grab gitu kan, buat tambah-tambah lumayan gitu, sambil ngumpul sama anak-anak. Kebetulan itu nggak disangka-sangka, istri saya tuh jam 9 udah nelpon sama saya tuh. Nggak saya angkat, ngapain jam 9 udah nelpon gitu. Orang biasanya nggak pernah nelpon, saya cuekin. Nelpon terus, saya juga penasaran ada apa nih. Lama-lama saya angkat gitu. Saya ada apa? Ini anaknya katanya. Kenapa anaknya gitu? Ini anaknya udah melotot aja, matanya hitamnya udah nggak ada lagi katanya. Aduh, yang benar gitu. Iya katanya. Langsung seketika itu saya pamit sama bosnya rumah makan kalau saya tinggal parkirannya itu. Ya saya pulang langsung, bergegas pulang, wis nggak tahu apa, ngebut sampai kontrakan itu. Datang nyampe rumah, assalamualaikum, langsung masuk kamar mandi, saya wudhu, nengok anak saya tuh mukanya udah nggak ada apa tuh, udah ketakutan itu lah, orang kayak ini, matanya hitamnya itu udah nggak ada, udah melotot seperti ini aja. Nangis takut sambil matanya nggak ada itu hitamnya itu.
Astagfirullahaladzim gitu. Sampai segininya ini kata orang. Saya tanya, ini dari mana anak ini? Itu tadi sore-sore mau jelang maghrib main ke kali sana katanya gitu. Ada orang nebar kembang di sana itu tadi itu. Astagfirullah, kena di situ dia katanya. Astagfirullah. Saya merinding gitu nengok ceritanya itu gitu. Langsung saya bacain ruqyah itu, saya bilang gitu. Masih aja nggak ada respon anak saya itu, sampai heran tuh. Ini gimana nih anak ini? Dibacain kok diam aja gitu. Apa bacaan saya apa ya ada yang kurang sih betul itu. Saya buka lagi kitab saya itu, saya bacain lagi. Sampai saking gemesnya itu saya gebrak itu namanya temboknya kosan itu, kontrakan itu. Saya gebrak. Kalau kamu mau ganggu anak saya, udahlah kamu keluar aja sama saya, dia bilang gitu. Seketika itu anak saya itu langsung melek matanya itu. Seketika itu alhamdulillah langsung melek mata anak saya itu. Langsung keluar ya, nampak itu hitam-hitamnya itu. Astagfirullah, baru kali ini ke keluarga saya sendiri gitu. Itu memang beda antara kita bantu orang kalau sama anak itu memang beda gitu. Paniknya itu, rasa paniknya itu beda banget memang yang kita rasain gitu. Kalau keluarga kita sendiri yang kena itu memang beda. Kita itu kayak nggak bisa mikir gitu. Kalau anak kita sendiri yang atau keluarga sendiri gitu yang terkena gitu. Ini sebelumnya itu sampai istri itu udah nelpon ke uaknya itu. Wah, anak saya ini wah, matanya udah putih aja nggak ada hitamnya nih. Ya iya, orang itu keretanya tuh udah di atas kontrakanmu itu katanya. Kontrak itu keretanya udah di atas kontrakanmu itu. Dah uak kesini lah, ya percuma aku mau ke sana katanya. Orang udah mau diambil anakmu itu katanya. Sampai uaknya itu yang ya bisa dibilang itu orang ngerti. Saya bilang seperti itu. Ya orang mau diambil mau gimana katanya gitu. Ya tolonglah, ini nggak bisa, saya udah angkat tangan bilang gitu. Uaknya itu. Coba telepon dulu sama Kang Bidin yang ngerti gitu. Sama angkat tangan nggak bisa. Itu udah di atas katanya. Keretanya tuh udah di atas kontrakanmu katanya. Itu kereta kencana ya? Iya, kereta kencana. Jadi ada sosok perempuan itu duduk di ini sama seorang ini kereta dua sama apa namanya kusirnya itu ya, ada kusirnya kayak hulu balang atau apa yang pakai ini kayak bangsa-bangsa kerajaan zaman dulu lah, sama ratunya di situ. Duduk di belakangnya ratunya itu. Kalau saya pribadi itu kadang detail gitu nengoknya, tapi kadang beda Mang I. Jadi kalau kepanikan kalau kita bantu orang sama keluarga itu beda, Mang I. Bener beda. Kayak blank. Kadang ini yang harus kita baca jadi belepotan semua jadinya itu. Sampai heran tuh. Panik ya? Panik. Jadi kadang itu yang bikin blank itu di situ, sampai saya tuh udah hafal, sampai saya tuh buka kitab lagi, saya buka kitab lagi. Apa bacaan saya itu salah gitu. Ini bacaan saya ini udah bener gitu. Tapi kayak di sini tuh gimana ya? Mungkin rasa panik itu yang bikin ini. Sampai ujung-ujungnya itu saya baca lagi sampai saya gebrak itu tembok kosan itu. Baru mau melek itu anak saya itu. Astagfirullah, saya bilang gitu. Alhamdulillah nengok anak bisa keluar lagi apa tuh? Mata putih atau bukan putih lagi, ada hitamnya lagi. Wajar lagi, sembuh lagi itu. Nengok anak itu. Aduh, astagfirullah. Ini kok kayak gini, saya pikir gitu, kampung ini saya pikir. Kok ujung-ujungnya ke anak gitu. Apa penyebabnya?
anak itu kata istri sore menjelang maghrib itu masih main di pinggiran kali, dan di situ ada yang orang nebar kembang gitu di situ. Menurut Mas Arif itu apa? Pelaku pesugihan? Iya, jadi ada di situ, di umumnya di daerah situ ya, orang itu ada yang nebar kembang, ada juga yang beda lagi tapi pancingan duit. Nah, duit juga ada gitu. Jadi duit ini kalau diambil, dibelanjain, diambil nyawanya seperti itu, gantinya nyawa dia gitu. Emang sengaja duit itu dijatuhin buat dipungut sama orang ya, tapi dia yang mungut, dia yang kena itu. Siapa yang mau ngambil dia yang kena itu. Seperti itu. Ditumbalkannya. Ditumbalkan sama dia. Setelah kejadian seperti itu, saya mulai berpikir kembali gitu. Tinggal di daerah istri saya lah, yang berdekatan dengan istri saya. Kok bisa ya seperti ini? Ya alhamdulillahnya mau keluar gitu. Tuh makhluk itu gitu. Kalau sempat nggak mau gimana, saya bilang gitu. Ya saya bersujud lah di situ. Alhamdulillah masih didengar saya doanya gitu. Orang uak istri saya udah menyerah, udah angkat tangan. Itu saudaranya ya Kang Bidin lah itu bilang, itu juga angkat tangan. Orang keretanya ada di atas, udah siap mau untuk mengambil gitu. Itu setelah kejadian itu saya pindah ke daerah Pamanukan, saya hidup mulai normal lagi gitu. Oh, pindah lagi saya. Kalau nggak tahan ya? Nggak tahan, kata Uwa istri saya itu, udahlah kamu kalau ke situ capek, dia bilang gitu. Kalau kamu tinggal di situ capek, dia bilang. Kasihan suamimu katanya. Ya cuman begitu-gitu terus saja. Yang namanya anak nggak mungkin kita larang-larang terus untuk bermain. Nggak mungkin kita halangi aktivitas dia, harus bermain ke sini ke sana, nggak boleh. Ke situ jangan ya. Gimana anak nanti? Terkekang jadinya. Udahlah pindah aja. Daerah yang agak bisa dibilang itu muslimnya agak bagus lah, bilang gitu. Kasihan si Fakih gitu kan. Ya udah, saya akhirnya pindah ke hidup normal lah di daerah Pamanukan, tepatnya di daerah Jejerukan. Ya alhamdulillah di situ muslimnya bagus. Masjidnya rame, alhamdulillah, memang terkenal kampung muslim di situ. Jadi setelah saya pindah ke daerah Pamanukan di Jejerukan, ya deketin saya kerja parkir di Pamanukan. Saya parkir waktu satu saat tuh, ada kawan saya Pak Roy itu dipanggil sama karyawan Indomaret gitu. Pak Roy masuk, bilang gitu. Ada apa? Bilang, udah masuk aja dulu katanya. Saya nongkrong di depan itu ya diam aja. Apa si Roy itu, bilang gitu. Sambil ngerokok, saya tungguin 1 menit sampai mau habis, nggak datang keluar si Roy ini, gimana parkirannya nggak dijagain, ya bilang gitu. Mana si Roy? Saya masuk ke Indomaret. Itu ke belakang ke gedung katanya. Apa? Ke gudang. Ngapain ke gudang? Itu ceweknya kesurupan gitu. Kesurupan apa lagi? Itu yang biasa di sini kesurupan tuh katanya. Astagfirullah. Di situ kejadiannya waktu itu mungkin pengaruh dari ini ya, parkir ya. Jadi parkir lagi sepi begitu. Ada pula kejadian seperti ini. Sini biar ku tampari sini ya. Saya bilang seperti itu. Ya keceplosan aja saya bilang seperti itu. Sini biar saya tampari sini gitu. Saya masuk ke gudang, nengok anak itu udah nangis gini aja, seperti ini aja tuh, udah ketakutan. Nangis aja itu. Tanya nangis, namanya siapa anaknya? Ya kita samperin aja, namanya Sinta, anak keturunan Cina waktu itu. Saya pegang tangannya, saya bacain ruqyah. Sembuh anak itu, melek nengok saya, kaget terus dilepas kayak gini. Nah itu dilepas, langsung dipegang sama ini calon suaminya. Ya ini tadi dibantu sama omnya. Oh ya baru sadar itu, makanya seperti itu. Dan ternyata di situ banyak
sebelum-sebelumnya tuh setiap karyawan tuh pasti kesurupan tuh sering di situ. Sering kesurupan di situ Mang, di Indomaret itu. Yang di hadapannya parkiran saya parkirnya itu di salah satu rumah makan gitu. Jadi berhadapan sama Indomaret itu, cuman seberang jalan seperti itu. Jadi pindah kemana aja selalu menghadapi Ya, masalah-masalah. berbenturan dengan dunia seperti Gaib, itu. Ya. Selalu Padahal dihantui. ya kalau saya pribadi itu sebenarnya pinginnya hidup normal biasa aja, jalanin hidup tuh ya biasa aja, ibadah ya ibadah, nggak perlu yang berbau-bau seperti itulah. Ternyata semakin kita hindari, semakin kita menjauh, malah kayak kita dideketin gitu loh sama Allah itu. Sampai saya juga heran sampai, duh kok bisa ya seperti ini gitu, sampai dideketin sedekat-dekatnya kalau gitu. Sampai sekarang masih ingat kampung itu? Masih. Dan saya nggak pengen kembali lagi gitu ke kampung itu. Masih seperti itu ya? Masih kata orang-orang kawan-kawan saya masih banyak berhubungan sama kawan-kawan di sana tuh masih. Dan masih ada sebagian orang yang mau minta tolong ada gitu. Tapi saya belum ada berniat untuk ke sana tuh. Walaupun saya janji suatu saat pasti ke sana gitu. Nemuin kawan-kawan saya di sana gitu. Ini ngeri sekali ya, tumbalnya itu membabi buta ya. Membabi buta, siapa Siapapun aja dihajar gitu. disikat ya. Iya. Apalagi pendatang. Malah bagian datang itu yang saya bikin heran itu pandangan orangnya itu kalau ke orang baru itu kayak sinis gitu, jadi nggak enak gitu. Kok kayak gini ya, saya bilang sama istri itu. Ya nanti tahu sendirilah, jawaban istri cuma seperti itu aja. Ya nanti tahu sendirilah bilang gitu. Cuma seperti itu aja. Jadi memang benar di situ pendatang jarang ya. Ya ada, tapi rata-rata nggak betah sih. Sebentar-sebentar. Iya. Akhirnya sekarang Mas Arif setelah pindah ke mana? Cirebon ya? Ya sekarang di Cirebon. Sudah aman-aman saja. Ya alhamdulillah, walaupun ada sedikit kejadian, ya ada tapi nggak seserem di situlah. Gitu. Masih normal lah, masih banyak tempat-tempat ibadah tuh masih rame, masih enak lah betah di sini, masih adem saya pikir. Mas Arif asal dari mana? Saya dari Malang, Jawa Timur ya. Jawa Timur. Udah lama berarti tinggal di Cirebon merantaunya. Masih setahunan. Oh, ini baru nih. Masih setahun ya di sini. Baiklah. Nah, itulah kisah dari Mas Arif yang mengalami tinggal di tempat kampung pesugihan ya. Yeah. Bisa dikatakan kampung yang mengerikan gitu. Sampai tidak baik untuk membesarkan anak di daerah itu ya. Semoga kisah dari Mas Arif ini banyak memberikan masukan, informasi kepada kita bahwa hal-hal mistis seperti pesugihan nyata adanya. Bahkan satu kampung pun melakukan pesugihannya. Dan mudah-mudahan penduduk di sekitar sana sadar. Kita doakan. Diberi hidayah lah. Terima kasih Mas Arif atas kisahnya. Dan akhirnya Mang Ei dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.